Saya berpendapat begini, kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya, atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Apakah masih layak kita ingin mengatakan Indonesia baik-baik saja kalau persoalan korupsi di Pertamina saja itu 193 triliun? Kan publik juga bertanya-tanya, jangan-jangan korupsi-korupsi besar bukan hanya di satu perusahaan, tapi di perusahaan-perusahaan lain yang per hari ini itu sebenarnya belum bisa diungkap. Itu yang saya sebut, ketika ada demonstrasi, masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, itu jangan dinyinyirin, jangan dicibir, apalagi dibalas dengan bahasa-bahasa yang cukup sarkastis. Yang gelap itu kau, Indonesia baik-baik saja. Orang kan sekarang bertanya, bagaimana kita ingin mengatakan Indonesia baik-baik saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang beberapa peristiwa politik beberapa waktu yang lalu, ketika aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI, Badan Eksekutif Seluruh Indonesia, mengusung tema yang menurut saya cukup relevan hingga saat ini, Indonesia Gelap. Tapi saat itu kan tema Indonesia Gelap ditanggapi secara sinis oleh pejabat publik di negara kita. Yang gelap itu kau, Indonesia baik-baik saja, Indonesia terang-terang saja. Mestinya ketika ada demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat, kelompok kritis dan civil society, termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa, itu kan mestinya dijadikan sebagai warning, dijadikan sebagai guidance, bahwa sebenarnya Indonesia itu harus bersiap diri supaya Indonesia itu tidak terjerembab pada persoalan-persoalan yang cukup serius. Per hari ini, ketika begitu banyak persoalan-persoalan kebangsaan, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan korupsi, persoalan ketenagakerjaan, itu kan publik bertanya-tanya, nah sekarang siapa yang gelap? Indonesia kah atau dirimu yang gelap? Oleh karena itu, ketika ada demonstrasi Indonesia Gelap, itu kan seakan-akan mengkonfirmasi secara perlahan bagaimana apa yang terjadi di Indonesia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Contoh, kan ada kasus korupsi yang cukup luar biasa, 193 triliun yang terjadi pada perusahaan negara. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan Indonesia itu baik-baik saja kalau masih saja ada oknum-oknum kekuasaan di pemerintahan yang menggarung duit negara cukup luar biasa? Kan kita tahu bahwa kebocoran anggaran kita sejak lama ini kan sudah 30%, dan per hari ini itu seakan-akan terkonfirmasi bahwa persoalan korupsi adalah menjadi kanker yang sebenarnya akan membuat Indonesia itu hancur. Korupsi jugalah yang kemudian membuat bagaimana persoalan kemiskinan secara struktural ataupun kemiskinan secara kultural itu tidak bisa dihilangkan. Karena begitu banyak masyarakat kita yang paling membutuhkan, itu mereka tidak mendapatkan hak mereka hanya gara-gara ulah-ulah pejabat yang selalu menggarong uang negara. Publik kan bertanya, apakah masih layak kita ingin mengatakan Indonesia baik-baik saja kalau persoalan korupsi di Pertamina saja itu 193 triliun? Kan publik juga bertanya-tanya, jangan-jangan korupsi-korupsi besar bukan hanya di satu perusahaan, tapi di perusahaan-perusahaan lain yang per hari ini itu sebenarnya belum bisa diungkap. Itu yang saya sebut, ketika ada demonstrasi, masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, itu jangan dinyinyirin, jangan dicibir, apalagi dibalas dengan bahasa-bahasa yang cukup sarkastis. Yang gelap itu kau, Indonesia baik-baik saja. Orang kan sekarang bertanya, bagaimana kita ingin mengatakan Indonesia baik-baik saja kalau korupsi di perusahaan negara ratusan triliun, dan bahkan kalau diakumulasi sepanjang 2018 sampai 2023 itu kan kerugian negara kan angkanya cukup luar biasa. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, indikasinya adalah ketika ada pemutusan hubungan kerja terhadap Seritek. Sehari dua hari ini kan publik heboh.
Bagaimana mungkin kita akan mengatakan Indonesia itu baik-baik saja kalau terjadi pemutusan hubungan kerja yang cukup luar biasa terhadap karyawan Sritek yang kurang lebih sekitar 10.000 itu. Ini tentu seakan-akan orang mengkonfirmasi bahwa secara perlahan memang ancaman-ancaman PHK yang ini tentu akan berdampak secara ekonomi terhadap bangsa Indonesia memang terkonfirmasi. Bahkan publik kembali membuka bagaimana visi misi seorang pemimpin di negara kita yang selalu menjanjikan bagaimana akan membuka lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar misalnya 10 juta, 19 juta lapangan pekerjaan baru. Itu kan seakan-akan terbantah. Alih-alih misalnya ingin membuka lapangan pekerjaan baru, justru yang terjadi itu adalah pemutusan hubungan kerja, PHK massal, yang kemudian ini akan menjadi kado yang tidak baik di awal bulan Ramadan. Bahkan kita mendengarkan pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan beberapa waktu yang lalu, sepanjang 2024 ada sekitar 60.000 perusahaan yang kemudian melakukan PHK secara massal. PHK ini banyak faktornya, mungkin karena faktor pelemahan ekonomi global, mungkin juga karena faktor perang dingin antara negara-negara besar, mungkin juga karena faktor ada digitalisasi yang kemudian secara perlahan sektor bisnis itu tidak membutuhkan orang, tapi kemudian digantikan dengan mesin, digantikan dengan dunia digital dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan adalah ketika ada tren soal PHK massal, ini tentu harus dijadikan sebagai guidance, sebagai bentuk kehati-hatian bahwa sebenarnya peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang jangan lagi ada persoalan PHK, jangan ada lagi misalnya persoalan-persoalan yang terkait dengan korupsi itu terjadi di negara kita. Sehari dua hari ini juga, ini faktor yang ketiga, rupiah kita melemah, hampir terjun bebas kan. Ini menjadi faktor rupiah yang menurut saya salah satu yang terburuk sepanjang Indonesia ini ada. Ini kan indikasi-indikasi yang mesti diwaspadai. Ini adalah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi misalnya kita tahu ada faktor-faktor lain yang terkait dengan ASDP juga terjadi korupsi beberapa ratus miliar. Inilah yang kemudian membuat publik kembali bertanya-tanya. Bagaimana persoalan membangun Indonesia emas di masa-masa yang akan datang? Per hari ini justru realitas yang sesungguhnya yang terjadi. Ada PHK di mana-mana, kemudian ada korupsi, kemudian harga rupiah yang kemudian anjlok, kemudian respon ekonomi ataupun respon pasar yang kurang oke ketika dimunculkan Danantara dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah ketika muncul kelompok-kelompok kritis, ketika muncul masukan kanan kiri dari gerakan civil society, termasuk dari kawan-kawan mahasiswa, kelompok-kelompok pro demokrasi, bahwa kita itu harus berbenah dan Indonesia sebenarnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mestinya ini dijadikan sebagai petunjuk. Masih ada pihak yang sebenarnya peduli terhadap bangsa dan negara kita. Jadi ketika muncul kritik kanan kiri, jangan maknai itu sebagai bentuk resistensi yang akan mengganggu stabilitas politik. Kecintaan terhadap bangsa dan negara kita ini kan bisa dilakukan dengan banyak cara. Dengan cara protes, dengan cara demonstrasi, dengan cara memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Negara kita ini tidak akan hancur hanya gara-gara ada orang demo. Negara kita itu tidak akan hancur hanya gara-gara mahasiswa itu memberikan peringatan supaya Indonesia itu mempersiapkan diri dari segala kemungkinan di tengah situasi global yang tidak menentu. Mahasiswa itu adalah sebagai sosok yang cukup kritis. Gerakan civil society dan pro-demokrasi itu adalah mengungkapkan rasa kecintaan mereka itu dengan cara mereka. Jadi cinta terhadap bangsa kita ini kan tidak harus jadi menteri. Cinta terhadap bangsa ini tidak harus jadi presiden dan wakil presiden. Cinta terhadap bangsa dan negara kita ini tidak harus jadi wakil menteri. Tidak harus jadi utusan khusus. Tidak harus jadi kepala badan. Tidak harus jadi staf sus dan seterusnya dan seterusnya. Banyak cara yang dilakukan oleh warga negara biasa untuk mencintai bangsa kita. Salah satunya adalah selalu mereminding, selalu memberikan masukan-masukan bahwa kondisi kita, Indonesia hari ini, tentu dalam situasi yang menjadi pertaruhan supaya Indonesia itu betul-betul menjadi Indonesia emas. Persaingan global, perang dingin misalnya antara Amerika dan China, situasi ekonomi global yang kemudian melemah, dunia digital yang kemudian secara perlahan meminggirkan bagaimana peran-peran manusia.
Ini kan harus dikonfirmasi sebagai sebuah bagaimana Indonesia itu memang mempersiapkan segala pondasi, mempersiapkan segala resource supaya kita itu tidak terjerembab pada persoalan-persoalan yang cukup serius. Persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran, persoalan pemutusan hubungan kerja dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi dengan hari ini ya, soal korupsi yang 193 triliun yang terkait dengan PHK Seritek, kemudian misalnya respon pasar terkait dengan Danantara itu rada-rada kurang oke, termasuk juga soal misalnya bagaimana hal-hal yang terkait dengan rupiah kita yang sangat lemah per hari ini yang kemudian harus menjadi petunjuk bahwa jangan sampai hal-hal yang sebenarnya secara perlahan mengkonfirmasi Indonesia itu tidak baik-baik saja, itu harus segera dicarikan solusi dan antisipasinya. Tentu di atas segala-galanya kita mencintai bangsa kita ini dengan cara kita masing-masing. Apa yang sudah terjadi, ini semoga di masa-masa yang akan datang, bangsa kita, pemimpin kita, mari kita doakan. Semoga ada solusi-solusi yang kemudian konkret, supaya peristiwa-peristiwa yang per hari ini mengarah kepada situasi yang kurang oke, itu bisa diantisipasi secepat mungkin. Dan pada saat yang bersamaan, di tengah situasi ekonomi kita yang tidak oke dan tidak baik-baik saja, tentu di tengah situasi ekonomi yang global yang sedang gundah gulana dan tidak menentu, para pejabat publik janganlah menunjukkan gaya hidup yang glamor. Para pejabat publik dan keluarganya janganlah menunjukkan sikap-sikap yang bahwa mereka itu bergaya hidup hedon dan kemudian seakan-akan menutup mata pada kondisi bangsa Indonesia yang per hari ini ternyata begitu banyak saudara dan kawan-kawan kita yang secara perlahan mengalami PHK, mengalami mereka itu tak lagi punya pekerjaan dan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Saya kira di situ. Semoga ini ada manfaatnya, semua peristiwa politik per hari ini, dan tentu kita berharap pemerintah mengantisipasi segala kemungkinan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dahi. Ya benar apa yang dikatakan oleh Bung Adi Praitno ya mengenai Indonesia tidak baik-baik saja sebab Indonesia darurat korupsi teman-teman ya. Di sini ya, telak sekali Bang Adi ya, Praitno mencerca habis pemerintah teman-teman yang lalai ya, menegaskan atau mensahkan undang-undang perampasan aset, kemudian hukuman mati koruptor gitu ya. Prabowo ketika ditanya tentang hukuman mati koruptor ini jawabannya itu selalu mencela-mencela teman-teman. Bahkan Prabowo mengatakan bagaimana anak istri daripada koruptor tersebut ya. Mereka juga punya hak untuk hidup dan sebagainya. Ini membuat tidak seriusan pemerintah dalam penanganan korupsi ya. Bagaimana menurut kalian?